Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Permatasari dari kelas B Palembang dengan ujung NIM 120 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan air asam tambang menggunakan metode penudungan kering atau dry cover. Air asam tambang atau AAT itu adalah acid main drainage, merupakan air yang berasal dari tambang atau batuan yang mengandung mineral sulfida tertentu yang kemudian terpapar dan terekspos, kemudian teroksidasi. Contoh sulfida logam yang sering dijumpai pada wilayah pertambangan antara lain itu ada pirit, markasit, pirohotit, galena, kalkosit, kovelit, chalkopirit, molybdenit, milerit, spalerit, dan arsenopirit. Ini menurut Nusa Ida Mansaid dari Jurnal Pusat Teknologi Lingkungan BPPT. Konversi terbentuknya asam dari air asam tambang ini itu melalui beberapa reaksi. Namun ada 4 persamaan reaksi utama. Yang pertama itu terjadi saat FeSe2 itu teroksidasi atau terpapar dengan oksigen dan kemudian air terlarut dalam air yang kemudian menghasilkan besi 2, sulfat, dan molekul asam. Kemudian besi 2 tadi teroksidasi lagi dengan oksigen dan dicampur dengan asam tadi menghasilkan besi feri atau besi 3, yang kemudian besi 3 akan terhidrolisasi menghasilkan FeOH3 dan 3 plus dan 3 molekul keasaman. Kemudian barulah molekul-molekul keasaman tadi yang akan membantu untuk memecah si pirit tadi atau FeSe2 sehingga menghasilkan lebih banyak molekul asam. Gambar ini saya ambil dari Ganeka Environmental Service. Selanjutnya, bagaimanakah air asam tambang itu dapat terbentuk? Bagaimana pembentukannya? Dalam penambangan batu bara sendiri itu timbulnya potensi pengasaman sebagian besar terjadi karena adanya mineral sulfida pirit dan markasit. Keduanya ini memiliki susunan kimia yang sama, namun keduanya itu memiliki bentuk kristal yang berbeda. Namun sulfurnya itu lebih besar dari 50% atau 53,4%. Selain dari mineral sulfida sendiri itu terdapat proses alkalinitas atau kebalikan dari proses pengasaman. Kondisi ini terjadi dikarenakan adanya mineral karbonat atau kalsit dan dolomit. Air tambang alkali main drainage, adalah air asam tambang yang mempunyai pH 6 atau lebih, yang mengandung alkalinitas tetapi masih mengandung logam terlarut yang dapat menghasilkan asam seperti pada persamaan kedua dan ketiga yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana kualitas dari air tambang asam atau alkali ini bergantung pada kandungan mineral asam sulfida dan material alkali. Umumnya apabila mineral sulfidanya lebih banyak, maka akan cenderung membentuk air asam tambang dan sebaliknya. Kita bisa kupas lebih lanjut itu dari dua persamaan tadi, dari persamaan kedua dan persamaan ketiga. Setelah si besi 2 terbentuk, kemudian besi 2 ini akan beroksidasi karena terpapar lagi dengan oksigen itu membentuk besi Fe3 plus atau besi feri dan air. Kemudian terjadilah hidrosilasi dan presipitasi dari besi 3 tadi itu kemudian menghasilkan molekul asam itu sebanyak 3 molekul asam. Oksidasi dari besi fero tadi menjadi besi feri 3 dan presipitasi dari FeOH3 ini kemudian akan meningkatkan konsentrasi dari ion H+ yang kemudian mengkonsumsi alkalinitas atau pH tadi, pH yang 6 basa tadi. Ion H+ tadi ini bereaksi dengan ion bikarbonat dan karbonat yang kemudian mengurangi kapasitas penyanggaan air. Jadi, ion asam yang merupakan hasil dari reaksi besi 3 tadi ini karena telah teroksidasi, ion asam itu bertambah semakin besar
sehingga membentuk dari tadi persamaan yang keempat tadi maksudnya, menjadi lebih banyak faktor keasaman. Karena mengakibatkan faktor keasaman yang lebih banyak, maka dia dapat mengurangi kapasitas penyangga air. Jadi seperti dibilang tadi, bahwa jika mineral sulfidanya lebih banyak, maka cenderung akan membentuk air asam tambang. Jadi tidaklah em, jadi masih mungkin bahwa masih ada probabilitas bahwa eh, ada reaksi atau ada mineral selain sulfida yang mengandung alkalinitas atau kebalikan dari proses pengasaman itu juga dapat menimbulkan air asam tambang itu sendiri. Ini dikutip dari Jurnal Teknologi Pengolahan Air Asam Tambang Batubara oleh Said Musa dan kawan-kawan dari Jurnal Air Indonesia. Kemudian dari manakah sumber-sumber air asam tambang itu? Yang pertama itu airnya itu berasal dari tambang terbuka. Lapisan batuan yang akan terbuka sebagai akibat dari proses pengupasan dari lapisan penutup atau overburden, sehingga unsur sulfur yang terdapat dalam batuan-batuan sulfida itu nanti akan terpapar, teroksidasi, dan bila kemudian dia bereaksi atau terlarut dalam air, kemudian akan membentuk air asam tambang. Pirit itu merupakan mineral yang berkontribusi besar dalam penciptaan atau pembentukan dari air asam tambang karena kandungan sulfurnya yang tinggi. Menurut Makowski 1943 dalam Organik Petrologi 1998. Yang kedua itu asalnya itu dari air dari lokasi penimbunan batuan. Timbunan batuan yang berasal dari batuan sulfida itu dapat menghasilkan air asam tambang karena adanya kontak langsung dengan udara yang selanjutnya terjadi pelarutan akibat adanya air. Yang ketiga, air yang mengalir dari temporary stockpile yang langsung masuk ke settling pond. Jadi di tambang itu karena elevasinya berbeda, ada yang seperti air limpasan yang turun ke bawah dari elevasi yang lebih tinggi ke elevasi yang lebih rendah, kemudian masuk ke settling pond, dan jikalau itu tidak terkontrol, maka itu dapat menghasilkan air asam tambang karena seperti tadi dijelaskan bahwa pada dasarnya, pada utamanya, pembentukan air asam tambang itu terjadi karena lapisan batuan-batuan yang bersifat asam tadi itu terekspos. Akibat tadi kita sudah melakukan penambangan, overburdennya kita kupas, sehingga batuan yang bersifat sulfida itu terekspos, terpapar oleh oksigen, kemudian dia terlalu dalam air tadi, air limpasan yang masuk ke dalam tambang tadi, sehingga itu berpotensi menghasilkan air asam tambang. Kemudian bagaimanakah dampak air asam tambang? Dampak air asam tambang itu pastinya negatif, dan itu paling banyak mempengaruhi keempat komponen itu, yaitu masyarakat sekitar, biota perairan sekitar, kualitas air dari permukaan, dan kualitas dari air tanah. Jadi karena air asam tambang itu pH-nya asam, bersifat toksik, racun, itu dapat mempengaruhi bagi masyarakat sekitar karena air tadi itu kan masih berada di daerah mereka. Jadi masih berpotensi bahwa air itu bisa mengalir ke daerah air yang ada penduduknya, penduduk sekitar. Kemudian bagi biota perairan yang ada di sekitarnya, kualitas dari air permukaan atau air surface, air yang berada di atas tanah, di permukaan. Kemudian untuk kualitas air tanah, air yang mengendap di dalam tanah itu sendiri. Selanjutnya, bagaimanakah caranya kita untuk melakukan pencegahan pada air asam tambang ini? Cara melakukannya itu salah satunya dengan metode penundungan kering atau dry cover. Metode dry cover sendiri adalah metode yang mengisolasi atau menutupi batuan yang dinilai berpotensi dapat membentuk asam dengan lapisan batuan yang dinilai tidak berpotensi untuk membentuk asam atau dengan batuan NAF. Batuan NAF ini sendiri atau non-acid forming merupakan batuan yang sifatnya itu tidak asam, tidak ada sulfur di dalamnya.
Sehingga mengacu pada prinsip terbentuknya AAT tadi, fungsi lapisan nap ini agar tidak adanya interaksi, agar si batuan yang mengandung asam atau PAF itu tidak terekspos dengan air dan tidak terekspos dengan udara dan tidak terlarut dalam air, sehingga pembentukan air asam tambang itu dapat dicegah. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan dalam bentuk gambar. Ini yang saya ambil dari jurnal ITB tahun 2011. Pertama-tama itu pada saat kita mungkin selesai atau mungkin sedang proses penambangan, kita dapat menggunakan lapisan batuan naf tadi itu. Caranya pertama ya kita melakukan pengeboran atau jikalau mungkin ada di sekitar cadangan dari naf itu bisa langsung dipakai, atau kita melakukan pengeboran dulu, pengambilan dulu pemindahan tanah, melakukan pembukaan lahan. Kita pakai data geochemical data, serta kita lihat model persebaran dari PAF dan NAF yang ada di tempat lokasi penambangan. Jadi kan tidak seluruhnya itu semua ada PAF dan NAF-nya. Jadi kita lihat dulu model persebarannya itu di mana, baru kita bisa tutupi si PAF ini atau potential acid forming dengan lapisan NAF, non acid forming tadi. Kemudian akan kita manajemenisasi dengan overburden management. Kita manajemenin dengan management plan. Kita pindahkan lalu angkut batuan penutup tadi, kita bagi menjadi dua. Yang ada potensial acid formingnya itu kita tutupi dengan NAF, lalu kita tutupi lagi dengan topsoil untuk mengcover. Ini sebagai tindakan pencegahan lebih lanjut supaya dia tidak terdifusi dengan si oksigen dan tidak terlarut dengan air tadi. Sehingga kalau misal dilihat dari atas gitu, dia tidak langsung terpapar dengan oksigen. Si PAF itu berada di dalam dan tidak langsung terkena oleh si oksigen tadi. Karena meskipun ada air mungkin yang lolos masuk ke dalam si PAF ini, namun karena si PAF ini tidak teroksidasi dengan oksigen, jadi masih ada kemungkinan bahwa tidak bisa itu menimbulkan potensi air asam tambang. Begitu caranya melakukan metode penudungan kering atau dry cover. Jadi secara singkatnya kita mencari lapisan batuan NAF yang tidak mengandung asid. Kemudian kita tutupi batuan asid tadi yang mengandung sulfur supaya dia tidak berkontak langsung dengan oksigen dan tidak larut langsung ke dia dalam air. Sehingga kita mampu mengontrol persebaran dari air asam tambang yang ada di tambang kita. Kemudian kelebihan dari si metode penudungan kering itu ada 3. Yang pertama menurunkan infiltrasi. Untuk penutupan kering atau metode dry cover ini, kita dapat meminimalkan infiltrasi air ke dalam working tambang kita. Karena tadi kan yang kita lakukan itu adalah menutup lapisan dari si PAF dengan NAF. Sehingga kita langsung dapat berpikir langsung. Kan kita melihat tadi desain pertama, bagaimana desain persebaran dari PAF dan NAF. Jadi selain daripada kita berpikir untuk menutupi si lapisan PAF tadi dengan lapisan NAF, kita juga bisa menurunkan infiltrasi air, masuknya air, karena kita tahu mana yang tadi cocok untuk ditutup, mana yang tidak untuk lapisan airnya, supaya tidak hanya dia itu airnya itu tidak menjadi air asam tambang, kita juga dapat mengontrolnya. Lalu yang kedua adalah perawatannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa metode penekanan basah atau wet cover. Penutupan kering atau dry cover ini seringkali lebih membutuhkan sedikit perawatan sehingga kita dapat untung dan lokasinya itu bisa dan ini dapat dilakukan di lokasi yang terpencil atau sulit diakses. Yang ketiga itu untuk penerapan yang lebih luas. Penutupan kering dapat efektif di berbagai iklim, termasuk daerah-daerah yang kering dan semi kering di mana ketersediaan air yang terbatas. Selanjutnya kekurangan dari metode penudungan kering itu sendiri atau dry cover. Yang pertama itu ada efektivitas terbatas. Penutupan kering atau metode dry cover mungkin tidak sepenuhnya mencegah infiltrasi air, terutama selama peristiwa curah hujan deras atau ketika penutup rusak.
Jadi, proses pertama dari air asam tambang itu kan teroksidasi oleh oksigen. Jadi, waktu pada saat kita melakukan penutupan dengan lapisan naf tadi itu, dia tidak sepenuhnya juga bisa kita tahan air yang dari atas itu untuk masuk ke dalam pap kita. Jadi masih ada kemungkinan probabilitas dia bisa masuk, apalagi kalau intensitas hujan di wilayah tersebut itu tinggi. Yang kedua ada desain spesifik situs. Setiap situs mungkin memerlukan desain penutup kering atau dry cover yang unik untuk memperhitungkan faktor-faktor seperti topografi, pola curah hujan, dan kondisi angin. Hal ini dapat membuat implementasi yang lebih kompleks. Maksudnya di sini, setiap lokasi tambang itu berbeda, elevasinya berbeda, topografinya berbeda, pola curah hujannya itu berbeda. Ada yang intensitasnya tinggi, ada yang juga intensitas curah hujannya rendah. Jadi, karena kita itu melakukan penimbunan lapisan penutup naf tadi untuk menutupi lapisan pap, jadi kita perlu tahu desain wilayah lokasi tambang kita, sehingga hasilnya bisa maksimal, sehingga kita tidak sehingga kita tidak perlu untuk melakukan, pencegahan-pencegahan lagi. Jadi harus tahu dengan jelas desain penutupnya. Jadi, desainnya itu harus sedikit diimplementasikan itu lebih kompleks, apalagi dengan lokasi tambang yang mungkin intensitas curah hujannya lebih tinggi, karena ditakutkan bahwa, tidak sepenuhnya bisa mencegah infiltrasi dari air atau salah satu faktor yang bisa menyebabkan dari si air asam tambang tadi terbentuk. Lalu yang ketiga itu ada potensi penumpukan gas. Penutup kering atau dry cover itu juga dapat menjebak gas seperti metana yang dilepaskan dari workings area tambang atau front tambang. Lalu perencanaan ventilasi yang tepat sangat penting untuk mengurangi bahaya ledakan. Jadi kalau di tambang-tambang batu bara yang ada di bawah tanah itu, karena batu bara itu bisa menghasilkan metana atau sumber metana yang bisa meledak, jadi perlu saat kita melakukan penutupan tadi, lapisan, puff itu dengan naf, jadi kita masih juga ada menimbulkan potensi bahwa kita menjebak gas yang ada di batuan-batuan atau lapisan-lapisan itu. Karena kan di tambang yang kita tambang itu kan batu bara yang tadi kita tutupi. Jadi mungkin di situ kita ada menjebak gas-gas yang ada di dalam batuan batu bara, sehingga mungkin berpotensi untuk meledak. Jadi masih perlu untuk pertimbangan ke depannya soal untuk gas ini. Begitu sekian penjelasan dari saya bagaimana caranya melakukan pencegahan air asam tambang dengan metode dry cover. Apabila saya ada salah kata atau sumber saya salah, mohon dikoreksi. Saya juga minta maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.